Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun kenangan yang didapat Xiaoyan dari Kui Chun masih sangat berbintik-bintik, tapi karena informasi ini sangat penting bagi Kui Chun, maka seharusnya ini juga informasi sangat rahasia. Jadi tidak boleh ada kebohongan. Kali ini Xiaoyan yang masih duduk bersila, tubuhnya sedikit gemetar, karena bahkan jika ratu dikalahkan, maka seluruh situasi di dunia sensi tidak terbayangkan. Bagaimanapun Taisu mampu bertahan hingga saat ini, dan telah menyerang begitu banyak dunia. Jadi kekuatannya secara alami jauh melampaui imajinasi Xiaoyan. Apa yang harus saya lakukan sekarang jika saya kembali ke dunia sensi? Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya kembali ke sensi, mungkin saya tidak dapat melakukan apapun. Karena dalam ingatan Kui Chun, Ratu menghilang meskipun para pasukan di alam dewa kuno telah dikalahkan. Meski begitu, sang Ratu tidak jatuh. Bahkan alam dewa kuno tidak sepenuhnya runtuh. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh sang Ratu, dia seharusnya memiliki rencana cadangan. Jika dipikirkan dengan hati-hati, masih ada kemungkinan bahwa kekalahan ini tidak benar. Meskipun Taisu telah menyerang, mundur adalah cara yang terbaik. Dengan cara ini, mungkin sang ratu sengaja mencoba menundanya lebih lama lagi. Setelah Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, Xiaoyan dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun dia tahu tidak ada gunanya merasa cemas sekarang, karena meskipun kekuatannya menjadi lebih kuat lagi, tapi Xiaoyan juga tahu bahwa sebelum dia dapat menerobos keabadian para dewa, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk maju dalam perang antara dunia. Belum lagi nomor 6 dari alam dewa kekacauan, identitasnya telah dikonfirmasi bahwa dia adalah Raja Suci Qiansu dari dunia Taisu. Dan menurut apa yang dikatakan nomor 1, meskipun dia hanyalah mantan raja, tapi kekuatannya tidak dapat diduga. Jadi jika Xiaoyan hanya mengandalkan kekuatannya sekarang, itu jauh dari cukup untuk kembali ke dunia sensi. Jika tidak, apa yang sudah Xiaoyan lakukan sampai saat ini akan sia-sia. Oleh karena itu, Xiaoyan juga tahu bahwa kekhawatiran berlebihan saat ini hanya akan mempengaruhi hati taunya. Jadi Xiaoyan harus tenang saja dan terus bergerak maju. Bagaimanapun saat ini, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk percaya pada sang ratu. Karena jika dia kembali ke dunia sensi sekarang, ini sama sekali tidak berpengaruh, bahkan tidak dapat mengubah situasi apapun. Segera pikiran Xiaoyan perlahan menjadi tenang, dan dia terus mencoba mendapatkan lebih banyak kenangan dari Kui Chun. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh, tapi informasi itu masih berbintik-bintik. Lagi pula, sangat sulit untuk dapat melihat lintas dunia melalui kekuatan jiwa seperti ini. Karena ini juga akan menghabiskan kekuatan hati dan jiwa Xiaoyan. Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan memulihkan pikirannya, dia langsung merasakan niat membunuh yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan merasakan arah niat membunuh, kekuatan jiwa Xiaoyan langsung mengunci Ningyao, yang menunjukkan selama percakapan semua orang sebelumnya, itu masih tidak bisa menyembunyikan dari Ningyao. Jadi Ningyao sudah tahu bahwa orang yang membunuh Tiansu adalah salah satu dari 3 budak Dewa Zhonggu. Tapi karena Xiaoyan dan yang lainnya mengenakan topeng, jadi niat membunuh yang dipancarkan Ningyao untuk menyelimuti 4 orang kelompok Xiaoyan, termasuk Zhonggu. Hanya saja niat membunuh tersebut hanya bersifat sesaat. Bagaimanapun, Ningyao tidak berani terlalu mencolok. Lagi pula dia tahu bahwa ketiga tuan yang berada di atas kompas mungkin lebih kuat darinya. Setelah Ningyao mengetahui bahwa orang yang membunuh Tianxun sebenarnya adalah langkah ke-6 keabadian Kaisar, Ningyao tidak bisa memahaminya lebih jauh lagi. Jadi setelah memikirkannya, dia mengalihkan perhatiannya ke kelompok Xiaoyan lagi. Bagaimana mungkin?
Bagaimana Tianxun bisa dibunuh dengan mudah? Bagaimanapun Tuan telah berkata, selama hati biru kita berdua abadi, selama hati biru tidak bisa dihancurkan, seharusnya Tianxun tidak mati. Bagaimanapun hati biru bahkan mampu memblokir kekuatan orang kuat keabadian para dewa, dan itu hanya bisa disegel. Jadi seharusnya Tianxun tidak bisa dikalahkan sama sekali. Saya pikir meskipun dunia kuno Dewa Iblis Abadi sekarang berada dalam kekacauan, tapi saya tidak pernah menyangka itu akan begitu berbahaya. Memikirkan hal ini, mata Ningyo menjadi waspada. Lagi pula, setelah memasuki dunia ini dari sensi, Ningyo dan Tianxun seperti lalat tanpa kepala, karena mereka berdua telah menjadi budak orang lain, tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Selain itu, Tianxun yang bepergian bersamanya juga termasuk di antara mereka. Sekarang Tianxun telah terbunuh, jadi Ningyo hanya bisa bertindak sendirian. Oleh karena itu, dia harus lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Bagaimanapun kematian Tianxun adalah kesimpulan yang sudah pasti. Jadi, daripada membalas dendam, Ningyo ingin mengetahui lebih banyak bagaimana Tianxun bisa mati. Tapi sebelum itu, Ningyo masih harus mencari cara untuk menghilangkan tanda budaknya terlebih dahulu. Jadi dia harus mencari ciptaan secepatnya, sehingga dia dapat menerobos keabadian para dewa, karena hanya dengan cara ini, Ningyo dapat memiliki kekuatan untuk memikirkan segalanya. Sambil berpikir, Ningyo sekarang perlahan menjadi tenang, sehingga dia tidak lagi mengeluarkan nafas. Adapun Xiaoyan, sekarang dia juga tidak terlalu memperhatikan Ningyo. Sebaliknya, dia menutup matanya rapat-rapat. Jelas Xiaoyan juga tidak ingin bertarung melawan Ningyo untuk saat ini. Bagaimanapun, Xiaoyan belum memiliki waktu untuk memulihkan diri sepenuhnya. Karena meskipun Xiaoyan telah menelan pil pemecah racun Tianling pada saat itu, faktanya masih ada racun yang tertinggal di dalam tubuhnya. Jadi racun tersebut harus dikeluarkan dari tubuh Xiaoyan sepenuhnya. Tapi sebelum itu, Xiaoyan harus memulihkan kekuatan 3 hati api terlebih dahulu. Jadi saat Xiaoyan menutup matanya, kekuatan abadi terus mengalir ke tubuh Xiaoyan dari semua sisi. Ternyata membunuh langkah ke-9 masih terlalu berlebihan. Sekarang hampir seluruh energi dalam tubuh tak tersisa. Xiaoyan menghela nafas panjang karena kekuatannya hanya dapat dipulihkan secara bertahap. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, jika Xiaoyan berusaha dengan baik, mungkin Xiaoyan dapat pulih sebelum tiba di gerbang kuno. Pada saat ini, ada keheningan panjang di atas kompas, karena sebagian besar orang duduk bersila tanpa bergerak dan tanpa suara apapun. Setelah melihat lebih jauh ke depan, semua orang dapat melihat kompas berubah menjadi pelangi biru yang melaju sangat cepat melintasi kehampaan. Setelah melewati beberapa bintang, Xiaoyan akan membuka matanya untuk melihat bintang-bintang ini, dan bintang-bintang ini hanya memancarkan fluktuasi cahaya yang lebih redup daripada kebanyakan bintang di dunia sensi, yang menunjukkan perang yang dialami dunia kuno Dewa Iblis saat ini bahkan lebih serius daripada perang yang terjadi di dunia sensi. Karena sejumlah besar orang kuat dari dunia lain telah berdatangan ke dunia ini, sehingga seluruh sumber daya dunia ini yang tersebar telah dirampas. Jika situasi ini terus berlanjut seperti ini, maka dunia kuno Dewa Iblis Abadi pada akhirnya akan hancur. Setelah Xiaoyan melihat sekeliling, dia memejamkan mata lagi untuk beristirahat dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, masuknya kekuatan abadi, 3 nyala api tubuh Xiaoyan akhirnya mulai mendapatkan vitalitas kembali. Sehingga nyala api yang menyala langsung dapat menghilangkan racun sepenuhnya dari tubuh Xiaoyan. Hanya saja, tepat ketika racun dihilangkan, Ningyo yang sedang duduk bersila di sisi lain tiba-tiba membuka matanya. Kemudian matanya langsung tertuju pada Xiaoyan. Bagaimanapun ini adalah racunnya. Namun Bairan bisa merasakannya. Seketika mata Ningyo tertuju pada Xiaoyan karena niat membunuh bahkan lebih intens hingga ekstrim. Jadi meskipun Xiaoyan merasakan tatapan dari Ningyo, Xiaoyan tidak membuka matanya
dia tetap menutup matanya dengan acuh tak acuh. Karena tidak peduli apakah Nengyo mengetahuinya atau tidak, Xiaoyan harus membersihkan racunnya. Bagaimanapun, jika Xiaoyan menyimpannya dalam waktu lama, itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Jadi tidak ada cara untuk tidak mengungkapkannya. Lagi pula, Nengyo masih memiliki tanda budak di lehernya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak perlu khawatir. Jika Nengyo ingin mengambil tindakan dengan gegabah, apalagi dengan kematian Tianxun, seharusnya Ningyo tidak sepenuhnya yakin untuk mengambil tindakan sekarang. Karena Ningyo juga akan berhati-hati. Pil racun Lo Suo, ini racun yang saya berikan pada Tianxun. Sekarang itu terkandung dalam tubuh orang ini yang menunjukkan dalam pertarungan mereka. Tianxun juga telah menggunakan segala cara untuk mengalahkan orang ini. Tetapi fluktuasi aura yang dipancarkan oleh orang ini hanyalah langkah ke-6. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Saat ini, Nengyo membuat analisis dalam pikirannya. Karena semakin lemah kelihatannya, Nengyo menjadi semakin kuat. Bagaimanapun orang ini bisa membunuh Tianxun. Jika Tianxun benar-benar dikalahkan dengan kekuatan orang ini sendiri. Jadi, orang ini jelas bukan berada di langkah ke-6 keabadian kaisar yang sederhana. Lagi pula, mampu menghancurkan hati biru. Orang ini tidak sesederhana. Memikirkan hal ini, Nengyo menarik nafas dingin. Karena dia ingat akan kemunculan Xiaoyan di kejauhan sebelumnya saat dia merasakan nafasnya. Mengapa saya merasa sedikit familiar aura orang ini? Sambil berpikir, mata Nengyo tiba-tiba terbuka. Jika dalam ilusi sebelumnya, orang-orang yang saya temui semuanya nyata, dan saya juga bertemu dengan reinkarnasi yang mulia di dalamnya. Mungkinkah dia... Meskipun Nengyo tidak yakin saat ini, karena dia belum pernah bertatap muka dengan Xiaoyan secara langsung. Terlebih lagi, kekuatan jiwa Xiaoyan lebih kuat dari Nengyo, sehingga Nengyo tidak bisa merasakan nafas Xiaoyan secara akurat, sehingga itu membuat Nengyo merasa aneh dan akrab secara bersamaan. Tetapi sekarang Sensi berada dalam kekacauan. Jadi bagaimana bisa reinkarnasi yang mulia datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.